welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Indonesia dengan judul Aku Tak Membenci Hujan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Aku Tak Membenci Hujan episode 7. Karang sangat terkejut ketika dia mendengar fakta jika dirinya adalah anak dari Pradipta. Dan ketika Andira keluar dari toilet, dia melihat Karang yang sudah dibanjiri oleh air matanya. Karang berlari sekuat mungkin untuk melampiaskan rasa sedihnya. Di sisi lain, Launa terus menelpon Karang karena Launa sangat mengkhawatirkannya. Dan saat telepon Launa diangkat, Launa bertanya di mana keberadaan Karang. Namun sayangnya, Karang sudah berubah menjadi Aga. Dan Aga mengatakan jika Karang adalah seorang pengecut. Dan Aga mengatakan jika Karang pengecut itu sudah mati. Mendengar hal itu, Launa bertanya apa maksud Aga. Namun Aga mengatakan, mulai sekarang lo gak akan pernah ketemu sama pengecut itu lagi. Karena gue akan pastiin Karang udah membusuk di dalam dirinya. Mendengar hal itu, Launa hanya bisa terdiam. Sekarang bakal membusuk dalam sini nih. Saat itu, Launa dan Luka berhasil menemukan Aga. Di sana Launa bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Nah, mendengar hal itu, Aga mengatakan kalau lo mau cari Karang, percuma. Karang udah mati. Badan ini sekarang milik gue. Nah, mendengar hal itu, Launa mengatakan, apa-apaan sih lo? Ini tubuh Karang. Dan Luka juga mengatakan, Aga, tolong balikin Karang. Kita janji akan jagain Karang. Tak lama, Launa memeluk Aga dan mengatakan, sabudranya Launa, ini aku, Launa payung hati kamu. Ayo keluar. Kamu gak perlu takut sama siapapun. Aku bakal nemenin kamu kapanpun. Tapi please, keluar sekarang. Aku kangen. Mendengar perkataan Launa, Aga mengatakan, percuma. Samudra lo itu udah mampus. Tubuh ini punya gue. Mending lo cabut dan ucapkan selamat tinggal buat Karang. Mendengar hal itu, Launa mengatakan, gue gak mau ngucapin selamat tinggal ke Karang. Dan gue yakin Karang pasti kembali. Gue yakin Karang pasti bakal kembali. Mendengar hal itu, Aga mengatakan, lo sama Karang itu sama-sama bodoh. Dan setelah mengatakan itu, Aga pun meninggalkan Launa dan Luka. Saat Andira sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba ibunya datang dan bertanya kemana perginya Karang. Andira pun mengatakan jika Karang tidak ada di rumahnya. Karena hal itu, ibunya mengatakan jika Karang menemui Pradipta. Mendengar hal itu, Andira terkejut dan mengatakan, jadi Karang udah tahu semuanya, Bu. Tak lama ibunya pamit untuk pulang. Saat Pramana ingin mengantarkan ibunya, namun ibunya mengatakan jika dirinya bisa pulang sendiri. Nah, karena hal itu, Pramana merasakan ada yang menjanggal. Pagi itu, saat Andira sedang menatap sekitar teras rumahnya, tiba-tiba Andira dikejutkan oleh suara yang mengatakan, hai Andira, selamat pagi. Lo pasti lagi stres ya? Gue yakin, semua ini pasti buat lo pusing dan stres ya. Walaupun stresnya lo gak sebanding dengan stresnya Karang, yang seumur hidupnya dibenci oleh ibunya. Yang seumur hidupnya dibenci sama ibu kandungnya sendiri. Namun, saat Pramana muncul, Aga langsung mengatakan, oke, gue gak akan ikut campur. Tapi, Karang udah tahu semuanya. Mendengar hal itu, Pramana menanyakan, maksud Mas Aga apa ya? Aga yang mendengar hal itu langsung mengatakan, tanya aja sama perempuan aneh yang membuat Karang jadi pengecut. Binatang aja gak akan sejahat itu sama anaknya. Karang juga gak akan sejahat itu sama anak. Mendengar perkataan Aga, Andira makin tertekan dan langsung kembali ke kamarnya. Dan saat itu, Andira teringat tentang ibunya yang meminta Andira untuk merahasiakan semua ini dari Pramana. Dan Andira mengatakan dalam hatinya, apa yang udah aku perbuat sama Karang? Aku ini monster yang sudah menghancurkan hidupnya. Saat di sekolah, Launa melihat Aga yang mendekati Rain. Launa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya memperhatikannya dari jauh. Tiba-tiba, Genta menegur Launa dan mengatakan, hey, jangan sedih, kan ada gue. Ini tangan buat digandeng atau bahu untuk sandaran. Namun Launa tidak menghiraukan perkataan Genta dan pergi meninggalkannya. Sepulang sekolah, Launa menunggu Aga lewat. Namun Aga sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Launa. Genta yang sempat melihat hal itu langsung mendekati Launa dan mengatakan, Lau, cukup. Kalau lo gak berhenti, lo bakal makin terluka. Dasar cowok gak jelas. Dikira keren apa main perasaan cewek gini? Udah Lau, lo gak usah sedih gini. Gue gak mau lihat lo sedih. Gue harus lakuin apa supaya lo gak sedih? Atau gue harus kasih pelajaran ke Karang? Baru aja gue relain lo ke dia, tapi dia malah ngelakuin ini. Launa pun mengatakan Karang gak salah. Mendengar hal itu, Genta mengatakan bisa-bisanya lo masih belain dia. Buka mata lo. Nah, mendengar hal itu, Launa langsung mengusir Genta. Namun Genta mengatakan, oke, gue akan pergi. Dan gue akan kasih pelajaran buat Karang. Karena dia udah berani nyakitin lo. Nah, karena perkataan Genta, Launa pun mengatakan jika yang sedang berjalan bersama Rain itu bukan Karang. Gue tahu lo pasti bingung. Tapi yang jelas, Karang yang kita lihat bukan Karang yang biasanya. Mendengar hal itu, Genta
Genta makin heran dan tetap ingin memberi pelajaran buat Karang. Launa dengan sigap menahan Genta untuk tidak melakukan apa-apa. Namun Genta tidak menghiraukan perkataan Launa. Gak usah ngelakuin apa-apa sekarang. Saat sampai di rumah, Launa sangat sedih karena kelakuan Aga. Melihat anaknya yang sedang sedih, bundanya Launa langsung bertanya, ada apa dengan putri kesayangannya itu? Akhirnya, Launa pun mengatakan, Una bingung bun, Una sayang sama Karang, tapi Una juga bertanya pada diri Una sendiri. Aku nggak sanggup ngadepin Karang. Mendengar perkataan anaknya, bundanya berkata, apa maksud kamu? Dan Launa menjawab, ya gimana mungkin Una bisa mencintai orang pada saat dia itu bukan dirinya sendiri. Dan Una juga bingung bun, Una nggak bisa kehilangan cintanya Karang. Karena hal itu, bundanya pun mengatakan, saat kita mencintai atau menyayangi seseorang dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi, kita akan selalu punya kekuatan untuk tetap di sisi orang tersebut. Bunda pikir, kamu harusnya nggak perlu khawatir soal kamu sanggup atau enggak. Karena bunda yakin, Launa cantiknya bunda ini kan anak yang kuat, tulus, dan bisa melakukan segalanya. Percaya deh sama bunda. Ketulusan hati itu terkadang punya magic, tapi kita suka nggak tahu kapan atau bagaimana magic itu bisa merubah keadaan ataupun seseorang. Nah, mendengar perkataan bundanya, Launa pun akhirnya kembali tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada bundanya karena bundanya sudah jadi kekuatan magic buat Launa. Saat Aga sedang berada di taman bersama Rain, tiba-tiba Rain ingin pergi ke toilet. Tak lama, Genta muncul dan langsung memukul Karang. Genta juga mengatakan, pantes lo dapetin itu, pengecut. Karena hal itu, Aga langsung mengatakan, oh jadi lo punya masalah sama Karang. Dan Genta mengatakan, lo itu cuman pengecut yang bisa buat Launa nangis. Saat Genta ingin memukul Aga lagi, namun Aga menangkis pukulannya dan menyerang balik Genta. Karang mengatakan, lo pasang kuping lo baik-baik, dengerin gue bukan Karang. Karang udah mati, gue Aga. Jadi lo jangan ganggu gue lagi. Gue agak. Genta membawa Launa ke hadapannya Aga. Namun saat Aga melihat Launa, Aga pun menanyakan, kenapa lo bawa dia? Kenapa gue harus senang lihat dia? Penting juga enggak? Genta pun mengatakan, ini emang gak penting buat lo, tapi ini penting buat Karang. Gue mau Karang keluar. Nah, mendengar hal itu, Aga menjawab dengan ketus, Karang udah mati. Batu banget sih dibilangin. Tiba-tiba Genta mengatakan, gue penasaran, apa Karang masih mau sembunyi kalau lihat ini? Genta pun mendekatkan dirinya ke Launa. Nah, hal itu membuat Aga pusing dan mengatakan, jangan macam-macam lo sama pacar gue. Nah, mendengar perkataan Aga, Launa mengira jika Karang sudah bangun. Namun ternyata Aga masih berada di dalam tubuhnya Karang. Aga mengatakan, Karang itu pengecut, dia nggak akan balik lagi ke sini. Sama hal remeh kayak tadi. Walaupun sempat bikin kepala gue pusing, tapi gue acting aja biar cepat selesai. Keren kan? Mendengar hal itu, Launa langsung mendorong Aga dan mengatakan, balikin Karang gue kangen sama Karang, balikin nggak? Namun Aga tidak menghiraukan perkataan Launa dan malah pergi meninggalkannya. Gue kangen sama Karang, balikin nggak? Saat tiba di rumah, Aga disambut oleh Biru dan mengatakan jika mamanya sakit. Biru juga meminta agar Aga memanggil Karang keluar. Namun Aga tidak mendengarkan perkataan Biru dan meninggalkannya. Tiba-tiba Aga melihat mamanya dan mengatakan, sakit loh. Kenapa? Takut kebongkar sama suami sendiri. Takut ketahuan kalau selama ini bohong ya. Udah nggak usah ditahan. Biasanya juga langsung ngamuk kok. Tapi lo nggak usah khawatir. Sekarang lo nggak akan ketemu sama Karang. Karena kedepannya lo bakal terus ketemu sama gue. Dan Aga pun meninggalkan mamanya. Setelah Aga pergi, Andira pun menangis sejadi-jadinya. Biru menemui Launa dan mengatakan jika dirinya mengundang Launa ke acara ulang tahun neneknya. Dengan tujuan, siapa tahu dengan hadirnya Papa, Mama, Biru, dan juga Mbak Launa, Mas Karang akan kembali. Launa yang mendengar hal itu langsung mengiyakan ajakan Biru. Hari ulang tahun neneknya pun tiba. Biru memperkenalkan Launa ke neneknya sebagai pacarnya Karang. Launa pun disambut hangat oleh neneknya. Dan neneknya mengatakan, tapi nenek kok nggak tahu kalau Mas Karang punya pacar. Cantik ya pacarnya. Tak lama Pramana dan Andira muncul. Biru pun juga memperkenalkan Launa ke orang tuanya. Tak lama Aga muncul dan ketika Aga melihat Launa, Aga langsung bertanya, kenapa Launa ada di acara ini? Dan Launa pun mengatakan, Biru yang undang gue. Dalam hatinya, Launa bertanya-tanya, sampai kapan lo akan sembunyi Rang? Saat Aga makan, tiba-tiba Launa melihat Aga dengan muka pucatnya. Dan karena hal itu, Launa mengatakan, lo baik-baik aja kan Rang? Karang melihat wajahnya yang penuh bintik merah. Tiba-tiba petir pun menyambar. Di satu sisi, Andira melihat Karang yang sedang kesakitan dan meminta tolong kepadanya.
Di sisi lain, Pramana sedang melihat hasil tes DNA antara Karang dan Pradipta. Ternyata hasilnya 98,9% dinyatakan cocok. Nah, oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.